Saudara, tema yang ingin saya bawakan pada malam hari ini adalah pilihan ada di tangan Anda. Kalau berbicara tentang pilihan, yaitu memutuskan untuk memilih atau sesuatu yang sudah dipilih. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Kita akan bacakan di ayat yang kelima dan yang ke-6. 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, tema yang saya bawakan tadi adalah pilihan ada di tangan Anda. Dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari kata pilihan. Kalau kita masih hidup, kita selalu diperhadapkan kepada suatu pilihan. Sebagai contoh, jika hari ini Anda memilih untuk bersemangat, itu adalah keputusan saudara. Atau sebaliknya, jika saudara memilih untuk malas, itu juga adalah keputusan saudara. Hari ini kita akan belajar, kita sama-sama belajar, ada beberapa pilihan di tangan Anda dan saya. Nah, yang pertama saya serahkan pilihan di saudara. Yang pertama yaitu hidup di dalam roh. Kalau kita baca di ayat yang pertama sampai yang keempat berkata bahwa mereka yang hidup di dalam Kristus tidak akan hidup dalam penghukuman. Di ayat kedua berkata bahwa mereka merdeka, artinya tidak hidup dalam penghukuman maut dan dosa. Kalau mungkin saudara bertanya, kenapa ini bisa muncul? Di sini dikatakan bahwa hukum Taurat. Nah, kita sama-sama tahu apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik dan sempurna. Bahkan kalau kita pelajari hukum di Perjanjian Lama, hukum Taurat itu yang akan membawa orang-orang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam Roma ini berkata bahwa jika orang mengandalkan hukum Taurat, mereka tidak akan pernah bisa bebas dari hukuman dosa atau hukuman maut. Kenapa saudara? Karena hukum Taurat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia masih hidup di dalam daging. Nah, tapi puji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan penolong dalam kehidupan kita, yaitu siapa? Dikatakan di ayat yang kedua, roh. Nah, jadi dia, Yesus Kristus, mengutus anaknya datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia dijadikan sebagai hidup di dalam daging. Di ayat ketiga berkata bahwa dia serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, jadi saudara, di ayat yang pertama sampai yang keempat berkata bahwa tidak ada penghukuman. Artinya kita semua sudah bebas dari penghukuman. Kita sudah merdeka dari dosa dan maut. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh. Kalau dia memang mau hidup di dalam roh, berarti dia benar-benar bebas dari hukuman maut dan hidupnya sungguh-sungguh merdeka. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Apakah ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka atau bagaimana? Nah, itu sekarang pilihan ada di tangan saudara. Tuhan sudah memberikan rohnya, bahkan dia rela menderita, mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Tapi sekarang pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau hidup dalam kemerdekaan itu, puji Tuhan. Tapi kalau saudara masih ingin hidup di dalam penghukuman maut dan dosa, itu juga kembali kepada saudara. Dan yang kedua yang saya bawakan yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Tadi yang pertama adalah
Kalau saudara mau hidup di dalam roh, berarti saudara merdeka. Yang kedua, hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Kalau kita berbicara tentang daging, itu selalu berbicara tentang mengingini, menyenangi, memperhatikan, dan memuaskan keinginan kepada tabiat dosa. Itu kalau berbicara tentang daging. Kita boleh perhatikan di ayat yang kelima tadi, sebab mereka hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, ya ini saudara, ciri-ciri orang yang hidup di dalam daging memikirkan hal-hal yang membawa kepada tabiat dosa. Kita boleh lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, dan seterusnya. Nah, ciri-ciri orang yang hidup menurut daging, Galatia 5 sudah mengatakan bahwa mereka memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, kita tahu bahwa dikatakan hal seperti ini adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mati bagi kita. Kalau kita memang sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita akan hidup di dalam kebenaran Tuhan atau di dalam roh. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam roh atau daging? Saya nggak tahu saudara bagaimana keadaan saudara dan saya. Masa lalu saya nggak tahu bagaimana masa lalu saudara. Nah, dikatakan di ayat 9, orang yang hidup menurut daging itu bukan milik Allah. Dia tidak hidup di dalam Kristus. Saya nggak tahu saudara, kita sekarang ini milik siapa? Kita milik Tuhan atau milik iblis? Kita mungkin kadang-kadang melakukan hal yang sepele menurut kita, tetapi apakah itu sudah benar di dalam firman Tuhan? Kita perbaharui itu. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, karena ketika engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau tidak akan pernah bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Bahkan Dia sudah memberikan Roh Kudusnya. Jadi hari ini kita sama-sama belajar untuk mau dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus. Pilihan ada di tangan saudara dan juga saya.